Militer Israel mulai menarik tentara yang ditugaskan di Lebanon Selatan untuk selanjutnya diganti Angkatan Bersenjata Lebanon. Penarikan ini berlangsung saat Kepala Komando Pusat Amerika atau CENTCOM, Jenderal Eric Kurilla berkunjung ke Beirut pada Rabu 11 Desember kemarin. Dikutip dari Al Arabiya, Kurilla menyebut penarikan tentara Israel dari Lebanon Selatan sebagai langkah awal yang penting untuk menghentikan perang. Selain memantau penarikan tentara, kedatangan Jenderal Amerika ke Beirut juga untuk bertemu dengan Komandan Angkatan Bersenjata Lebanon, Jenderal Joseph Aoun. Keduanya membahas tentang situasi keamanan di Suriah, dampaknya terhadap stabilitas regional, serta cara meningkatkan hubungan militer antara Lebanon dan Amerika. Sementara itu, Perdana Menteri Lebanon Najib Mikati menilai pergantian tentara Israel dengan tentara Lebanon berperan penting dalam memperkuat wilayah selatan. Pergantian ini merupakan bagian dari resolusi gencatan senjata yang telah disepakati. Meski Israel dan Hizbullah sempat saling tuduh melakukan pelanggaran, konflik mulai berangsur mereda jika dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Hizbullah secara konsisten menyerang Israel sebagai bentuk dukungan terhadap rakyat Palestina. Kepala Garda Revolusi Iran Jenderal Hossein Salami menanggapi runtuhnya rezim Bashar al-Assad akibat serangan kelompok oposisi. Menurutnya, Iran tak punya pilihan selain menerima realita baru di Suriah untuk kehidupan yang akan datang. Dikutip dari The Times of Israel pada Kamis 12 Desember, Salami mengklaim bahwa Iran sudah berusaha sekuat tenaga mendukung Assad. Namun pada akhirnya, kepemimpinan yang sudah berjalan 24 tahun itu runtuh hanya dalam waktu 11 hari. Kelompok Hayat Tahrir al-Syam melakukan serangan besar-besaran pada awal Desember dan berhasil menduduki Aleppo hingga Damaskus. Sementara Presiden Suriah terpaksa melarikan diri ke Rusia, negara yang menjadi sekutu dekatnya. Iran sebelumnya juga telah berjanji akan mendukung Assad dalam memerangi kelompok oposisi, termasuk mengerahkan ribuan pasukan. Namun Salami menyadari bahwa negaranya tidak mampu menyelesaikan semua masalah dengan taktik yang sama. Menurutnya, strategi harus berubah sesuai dengan keadaan. Namun Salami mengecam Israel dan Amerika Serikat yang disebut memanfaatkan perang Suriah untuk menciptakan ketidakstabilan di Timur Tengah. Presiden Suriah yang digulingkan Bashar al-Assad dikenal sebagai pemimpin yang kejam oleh sebagian warganya. Salah satu buktinya adalah penjara Setnaya, sebuah kompleks penyiksaan yang paling terkenal dalam pusat penahanan pemerintah Suriah. Dikutip dari Al Jazeera pada Kamis 12 Desember, penjara Setnaya terletak di dekat kota Damaskus. Raid al-Saleh, Direktur Organisasi Pertahanan Sipil Suriah, yang dikenal sebagai White Helmets menyebut penjara Setnaya sebagai neraka bagi para tahanan. Ia mengatakan tim penyelamat Suriah melihat langsung mayat-mayat berada di dalam oven. Menurut Kepala White Helmets, 50 hingga 100 orang dieksekusi setiap hari di dalam penjara tersebut, yang sebagian besar menampung tahanan politik penentang pemerintahan Al-Assad. Laporan Amnesty International tahun 2017 menyebutkan bahwa pembunuhan, penyiksaan, penghilangan paksa, dan pemusnahan telah meluas di penjara tersebut sejak 2011 ketika Perang Saudara meletus. Organisasi hak asasi manusia itu menyatakan bahwa praktik-praktik ini merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pada Minggu 8 Desember kemarin, pasukan oposisi memasuki penjara Setnaya dan membebaskan ribuan tahanan. Bagi para kritikus Al-Assad, penjara ini melambangkan kebrutalan pemerintah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.